day this morning, students? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lessons, it's better we sing good morning. Let's sing together. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students, how are you today? I am fine. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, students, how are you today? I am fine. Okay, very good. And now, before we start our lessons, it's better we pray together. Let's pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, hari ini Miss akan kasih video pembelajaran buat kamu. Ditonton ya video pembelajarannya dari awal hingga akhir video. Selamat belajar anak-anak Miss. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dengarkan penjelasan dari Miss. Udin dan keluarga berkumpul di halaman rumah. Mereka menyaksikan indahnya bulan purnama. Bulan purnama mulai tampak tepat pukul 8 malam. Udin dan kakak bermain bersama. Mereka bermain dengan gembira. Mari kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar percakapan ibu dan kakak Udin. Hati-hati bermain ya nak, walaupun terlihat terang, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Hati-hati juga ketika berjalan. Duri dan pecahan kaca bisa saja terinjak kalau tidak berhati-hati. Iya Bu, kami akan berhati-hati. Kami juga tidak akan bermain jauh-jauh, hanya di sekitar rumah saja. Nah anak-anak, itulah percakapan antara ibu dan kakak Udin. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi percakapan ibu dan kakak anak-anak? Jawabannya, ibu meminta Udin dan kakaknya untuk berhati-hati ketika bermain di sekitar rumah. Soal nomor 2, bagaimana pendapatmu dengan sikap kakak anak-anak? Jawabannya adalah kakak Udin adalah anak yang patuh dengan nasihat orang tua. Kakak Udin juga selalu menjaga keselamatan diri ketika bermain. Anak-anak Miss juga harus seperti itu ya nak, jagalah keselamatan saat bermain. Sekarang masih ingatkah anak-anak penggunaan tanda titik pada sebuah kalimat? Ingat anak-anak, tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat. Coba anak-anak perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1 sampai nomor 4, semua kalimatnya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Inilah salah satu penggunaan tanda titik. Jadi anak-anak saat kamu menulis kalimat, jangan lupa gunakanlah tanda titik pada akhir kalimatmu. Selanjutnya, mari kita amati gambar dengan teliti. Kemudian kita tuliskan kalimat berdasarkan gambar yang akan diberikan. Kamu harus perhatikan penggunaan tanda titiknya. Mulai dari gambar pertama. Coba anak-anak amati gambar, kira-kira apa kalimat yang bisa kita tuliskan? Iya, kalimatnya boleh Udin sedang mengamati bulan purnama yang sangat indah. Akhiri dengan tanda titik. Selanjutnya gambar nomor 2. Kalimat yang bisa kita tuliskan adalah Udin berlatih catur dengan ayahnya. Kemudian gambar nomor 3. Kalimat yang bisa kita tuliskan adalah Udin sangat gemar bermain robot. Akhiri tanda titik. Kemudian gambar keempat. Coba anak-anak lihat gambarnya. Kalimatnya bisa kita tuliskan kakak Udin sangat menyukai boneka. Jangan lupa akhiri tanda titik. Gambar kelima, kira-kira kalimat yang bisa kita tuliskan adalah Udin dan kakaknya menyalakan 5 buah lilin. Dan akhiri juga tanda titik. Ini adalah kalimat yang bisa kita tuliskan berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi anak-anak sudah bisa ya nak? Selanjutnya coba kita bernyanyi. Masih ingatkah anak-anak Miss dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada sebuah lagu? Masih ingat juga kah kamu panjang dan pendek nada pada lagu? Coba anak-anak perhatikan teks lagu berikut ini. Ini adalah lagu yang berjudul Bulan. Nada dasarnya Do sama dengan D. Biramanya adalah 3/4. Temponya sedang. Pencipta lagu Bulan adalah A.T. Mahmud.
Jika anak-anak menemukan tanda seperti ini lebih dari, berarti tekanan nada dari kuat berlahan-lahan melemah. Jika tandanya kurang dari, berarti tekanan nadanya lemah. Menyanyikan lagu bulan dengan mengikuti petunjuk berikut. Kamu yang pertama harus memperhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Kamu juga harus perhatikan panjang dan pendek nada pada lagu. Yang ketiga, iringan lagu dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Yang keempat, jika alat musik ritmis tidak ada, kamu dapat mengiringi dengan tepukan tangan. Coba kita nyanyikan lagu bulan berikut. Dengarkan ya nak. Bulan, bulan di langit, mengapa kau sendiri? Mari turun ke bumi, bermain bersama kami. Itulah lagu yang berjudul Bulan. Sekarang anak-anak, masih ingatkah kamu pukul berapa bulan purnama mulai tampak pada teks sebelumnya? Bulan purnama mulai tampak itu tepat pukul 8 malam bukan? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini dengan teliti. Ini adalah gambar jam. Nah anak-anak ingat ya, jarum panjang itu menunjukkan menit dan jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Jadi pada gambar ini waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di atas adalah pukul 8. Pukul 8 kita tuliskan seperti ini, pukul 08.00. Jadi anak-anak, jika jarum panjangnya ada di angka 12, maka itu ditulis 00, artinya tepat. Jadi anak-anak jangan lupa untuk menuliskan tanda titik di antara jam dan menitnya. Selanjutnya coba perhatikan gambar jam berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 5. Jika kita tuliskan, maka tuliskanlah 05.00. Dari mana kita tahu pukul 5? Lihat jarum pendeknya berwarna merah. Jadi menitnya kita lihat di jarum panjang di angka 12. Tadi Miss bilang jika angka 12 itu ditulis 00. Jangan lupa jam dan menitnya harus dipisahkan dengan tanda titik. Selanjutnya gambar ketiga. Coba perhatikan jamnya anak-anak Miss. Waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping adalah pukul 6. Jika kita tuliskan adalah pukul 6.00. Kamu perhatikan jarum pendeknya adalah pukul 6. Kemudian tuliskanlah tanda titik untuk memisahkan jam dan menitnya. Selanjutnya perhatikan menitnya jarum panjang di angka 12. Maka jika di angka 12 itu dituliskan adalah 00. Bisa ya anak-anak Miss? Sekarang mari kita tuliskan tanda waktu yang tepat yang ditunjukkan oleh gambar jam berikut ini. Gambar pertama, perhatikan jamnya anak-anak, jarum panjang dan jarum pendeknya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Iya, pukul 3. Jika pukul 3 kita tuliskan, maka perhatikan penulisan pukul 3. Tuliskan dulu 03 dan jangan lupa tuliskan tanda titik untuk memisahkan jam dan menit. Perhatikan menitnya jarum panjang adalah di angka 12. Angka 12 kita tuliskan 00. Selanjutnya soal nomor 2. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah kamu perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya. Maka jawabannya adalah pukul 10. Jika kita tulis pukul 10, maka 10 titik, perhatikan jarum panjangnya adalah di angka 12. Maka menitnya kita tuliskan 00. Jadi seperti inilah penulisan pukul 10. Selanjutnya soal nomor 4. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah titik-titik. Coba anak-anak perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya lagi. Maka jawabannya adalah pukul 7. Pukul 7 jika kita tuliskan adalah 07.00 karena jarum panjangnya ada di angka 12. Paham ya anak-anak Miss? Soal terakhir adalah soal nomor 5. Coba anak-anak jawab dulu sendiri. Kamu perhatikan jarum panjang dan jarum pendeknya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa anak-anak? Coba kamu jawab.
Jawabannya adalah pukul 12. Jika pukul 12 kita tulis maka menjadi 12.00 karena jarum panjangnya ada di angka 12. Selanjutnya dengarkan kalimat-kalimat tanya berikut yang akan Miss bacakan. Nomor 1, naik apa tadi ke sini? Nomor 2, siapa saja yang diundang Udin? Nomor 3, pukul berapa acaranya dimulai? Nomor 4, di mana ibu guru ya? Nomor 5, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah anak-anak Miss, dari kelima kalimat yang tadi sudah Miss bacakan, ini adalah contoh kalimat tanya. Tentu anak-anak masih ingat tidak dengan kalimat tanya? Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau kondisi. Jadi jika kamu ingin bertanya maka kamu gunakanlah kalimat tanya adik Simbab. Masih ingat kan nak 7 kata tanya yang kita pelajari kemarin? Ini adalah kata tanyanya. Sekarang coba anak-anak tuliskan kalimat tanya berdasarkan gambar yang akan kamu amati dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Coba anak-anak Miss perhatikan contohnya. Kata tanya pertama yang akan kita gunakan adalah apa. Bisa kita tuliskan apa saja bahan untuk membuat kue. Kata tanya kedua mengapa? Mengapa setiap ulang tahun pasti ada kue? Untuk kata tanya ketiga adalah kapan? Kapan Ibu Udin membuat kue itu? Kata tanya keempat adalah siapa? Siapa yang membuat kue itu? Kata tanya kelima adalah di mana? Di mana kue itu diletakkan? Kata tanya keenam adalah bagaimana? Bagaimana cara membuat kue itu? Demikianlah contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Anak-anak pasti bisa ya menuliskan kalimatmu sendiri. Selanjutnya dengarkan bacaan yang akan Miss baca. Udin dan teman-temannya berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan melaksanakan ibadah. Mereka berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Coba anak-anak perhatikan apakah kegiatan yang dilakukan setiap agama. Ini adalah contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Contohnya adalah menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Dan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah yang lain adalah memberikan kesempatan kepada teman untuk berdoa, menghargai teman yang akan beribadah sesuai dengan agamanya, dan tidak mengganggu teman yang sedang berpuasa. Sekarang mari coba kita pikirkan kegiatan yang sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kita mulai dari agama Islam. Kira-kira apakah kegiatan yang dilakukan agama Islam nak? Yang pertama mereka melakukan ibadah sholat. Yang kedua agama Islam juga harus mengaji, pergi ke masjid dan merayakan hari raya Idul Fitri serta melakukan zakat. Ini adalah contoh kegiatan agama Islam. Selanjutnya adalah agama Kristen. Kegiatannya ialah beribadah ke gereja, merayakan hari raya Natal, mengikuti kegiatan bina iman atau sekolah minggu. Yang keempat, membaca kitab suci, rajin berdoa dan berlatih menyanyi lagu rohani. Selanjutnya adalah agama Katolik. Sama seperti agama Kristen, kegiatannya adalah berdoa, beribadah ke gereja, mengikuti bina iman atau sekolah minggu, berlatih menyanyi lagu-lagu rohani, dan membaca Alkitab suci, serta merayakan hari raya Natal. Selanjutnya adalah kegiatan agama Hindu, yaitu yang pertama juga harus berdoa, kemudian beribadah ke pura, merayakan hari raya Nyepi sebagai hari raya mereka ya nak. Kemudian mereka membaca kitab suci Veda dan mengikuti upacara keagamaan. Selanjutnya kegiatan agama Buddha,
Yang pertama juga rajin berdoa, kemudian beribadah ke wihara, dan membaca kitab suci serta merayakan hari raya Waisak sebagai hari raya mereka. Agama yang terakhir adalah Konghucu. Kegiatannya adalah berdoa, mereka beribadah ke kelenteng, kemudian mereka membaca kitab suci Sisu Wajing dan merayakan hari raya Imlek sebagai hari raya mereka. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap agama. Jadi setiap agama itu memiliki kegiatannya masing-masing sesuai dengan ajarannya. Selanjutnya mari kita baca percakapan berikut dengan nyaring. Di sini ada percakapan Dayu dan Siti. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya. Hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya pada gambar anak-anak? Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Coba anak-anak perhatikan jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Di jam itu ada bilangan 1 sampai 12 bukan? Nah anak-anak, dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi jarum pendek dan jarum panjang itu berputar penuh sebanyak 2 kali dalam sehari. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktunya tidak kembali ke pukul 1 lagi anak-anak. Penulisan itu diteruskan ke pukul 13.00 sehingga pukul 24.00. Maka pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Jadi anak-anak ingat, dalam satu hari itu ada 24 jam. Ini adalah gambar jam dinding yang biasa kita lihat di rumah kita. Jarum jam itu dimulai dari pukul 1 malam, kemudian bergerak pukul 2 malam, kemudian bergerak lagi pukul 3 dini hari, kemudian bergerak lagi pukul 4 dini hari, pukul 5 dini hari, pukul 6 pagi, kemudian pukul 7 pagi, kemudian pukul 8, pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 12 siang. Jadi dari pukul 1 sampai pukul 12 penulisannya masih sama seperti biasa. Setelah itu jarum lagi berputar menjadi pukul 13 atau sering disebut pukul 1 siang. Kemudian bergerak lagi ke angka 2 itu adalah pukul 14 atau pukul 2 siang. Pukul 15 atau pukul 3 sore, pukul 16 atau pukul 4 sore, pukul 17 atau pukul 5 sore, pukul 18 atau 6 sore, kemudian pukul 19 atau pukul 7 malam, selanjutnya pukul 20 itu sama dengan pukul 8 malam, pukul 21 atau sama dengan pukul 9 malam, pukul 22 atau pukul 10 malam, kemudian pukul 23 atau pukul 11 malam, dan selanjutnya pukul 24 atau pukul 12 malam. Agar lebih paham, mari kita berlatih soal-soal berikut ini. Coba anak-anak perhatikan waktu yang ditunjukkan oleh jamnya. Waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping adalah pukul berapa? Coba anak-anak perhatikan jarum pendeknya. Maka jawabannya adalah pukul 21 atau pukul 9 malam. Kita tuliskan adalah pukul 21.00. Selanjutnya gambar kedua, waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping adalah pukul berapa? Coba kamu perhatikan jarum pendeknya. Itu jawabannya adalah pukul 15 atau pukul 3 sore. Kita tuliskan pukul 15.00. Selanjutnya soal nomor 3. Waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping adalah pukul berapa? Jawabannya adalah pukul 12 siang. Maka ditulis pukul 12.00. Selanjutnya soal nomor 4. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23 atau pukul 11 malam. Maka kita tuliskan pukul 23.00. Selanjutnya soal nomor 4. Waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping adalah pukul berapa? Perhatikan jarum pendeknya. Jawabannya adalah pukul 16 atau pukul 4 sore, dituliskan 16.00. Paham ya nak? Nah anak-anak, sudah kamu tonton kan video pembelajaran kita hari ini? Tetap belajar di rumah ya nak. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker jika keluar rumah. Okay students, to close our study for today, let's sing goodbye.
Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let us pray. Thank you, God, for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you, God. Amen. Oke anak-anak, selamat belajar. Ingat untuk mengerjakan tugas yang Miss berikan. Oke anak-anak, semangat ya. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kamu berada supaya kita tetap sehat. Goodbye students, see you.